Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Putri Safira dengan nomor BP 191044-2009 akan mempresentasikan tugas radiobiologi saya yang berkaitan dengan fotofisika dan fotokimia. Pertama, kita akan membahas mengenai prinsip umum fotofisika dan fotokimia. Nah, fotokimia itu sendiri adalah sebuah ilmu yang mempelajari berbagai reaksi kimia yang disebabkan oleh induksi sinar matahari, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Untuk contoh utama reaksi fotokimia ini adalah fotosintesis. Untuk reaksinya dapat kita lihat pada bagan yang ditunjuk, yaitu 6CO2 ditambah 6H2O dengan bantuan cahaya menghasilkan glukosa dan oksigen. Sumber energi utama untuk semua transformasi biologis adalah sinar matahari. Tumbuhan hijau, alga, dan beberapa bakteri memanfaatkan energi radiasi. Salah satunya seperti gelombang tampak dengan panjang gelombang sekitar 400 hingga 800 nanometer yang digunakan untuk sintesis senyawa organik yang kaya akan energi, seperti glukosa dan karbon dioksida. Fotoeksitasi adalah langkah pertama dalam proses fotokimia ini, di mana reaktan dinaikkan ke keadaan energi yang lebih tinggi yang disebut dengan keadaan tereksitasi. Hukum pertama fotokimia yang dikenal sebagai hukum Grotius-Draper, yang menyatakan agar reaksi fotokimia ini berlangsung maka cahaya harus diserap oleh zat kimia. Sedangkan menurut hukum kedua fotokimia yang dikenal sebagai hukum Starr-Einstein oleh fisikawan Johannes Starr dan Albert Einstein, untuk setiap foton cahaya yang diserap oleh sistem kimia, tidak lebih dari satu molekul yang diaktifkan untuk reaksi fotokimia, seperti yang didefinisikan dengan hasil kuantum. Nah, ada saluran reaksi efektif untuk menonaktifkan keadaan tereksitasi optik yang bersaing dengan reaksi kimia. Semua proses ini termasuk tindakan penyerapan cahaya yang disebut dengan reaksi fotofisik. Umumnya, reaksi fotokimia ini terdiri dari urutan langkah. Nah, namun hanya langkah pertama yang benar-benar diinduksi secara fotokimia primer. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai keadaan stasioner dari molekul. Nah, sebuah molekul bebas mungkin ada dalam sejumlah keadaan stasioner yang berbeda. Keadaan ini dapat dijelaskan dengan cukup baik oleh solusi persamaan Schrödinger yang tidak bergantung waktu dan non-relativistik dari sistem. Untuk pendekatan yang sangat baik, energi internal dalam keadaan dapat dipisahkan menjadi 3 kontribusi. Nah, dapat kita lihat pada rumus yang ditunjuk yaitu EI sama dengan ELI ditambah FVI ditambah E rho I, di mana ELI itu merupakan energi elektronik, FVI merupakan energi vibrasi inti dalam medan potensial elektron, E rho I merupakan energi rotasi seluruh molekul. Nah, untuk elektron valensi dapat tereksitasi ke keadaan yang lebih tinggi dengan energi dalam kisaran perubahan E elektronnya mencapai 1 hingga 5 elektron volt, sesuai dengan kuanta cahaya dengan panjang gelombang 1000 hingga 200 nanometer. Selanjutnya yaitu diagram tingkat energi multiplesitas. Dalam keadaan elektronik terendah atau dasar, momen sudut intrinsik putaran elektron menambah resultan putaran nol yang dicirikan oleh yang pertama, bilangan kuantum spin total S sama dengan 0. Yang kedua, multiplesitas 2S tambah 1 sama dengan 1. Ini disebut dengan keadaan tunggal yang bersifat diamagnetik. Yang ketiga, keadaan dengan S tidak sama dengan 0 bersifat paramagnetik. Yang keempat, konfigurasi spin penting lainnya adalah dengan S sama dengan 1 dan 2S tambah 1 sama dengan 3. Ini disebut dengan keadaan triplet di mana satu pasang elektron memiliki spin paralel. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat spektrum penyerapan dan emisi atau fluoresensi fosforensi khas dari molekul organik dalam larutan. Energi transisi ke tingkat elektronik murni ditunjukkan dengan simbol Ti dan Si sesuai dengan diagram tingkat energi. Dengan sedikit pengecualian, transisi emisi dalam fase terkondensasi hanya dimulai dari level elektronik murni S1 dalam kurung fluoresensi waktu peluruhan TOF F-nya sama dengan 1 nanosekon hingga 1 mikrosekon, dan T1 pendar TOF P-nya sama dengan 1 mikrosekon dalam cairan pada suhu 300 Kelvin hingga dalam larutan padat pada suhu kecil dari 100 Kelvin. Selanjutnya, yaitu konsep dasar teori. Nah, di sini kita akan membahas 3 bahasan. Yang pertama, model molekul orbital yang disingkat dengan MO. Yang kedua, klasifikasi molekul orbital. Yang ketiga, klasifikasi transisi optik dan keadaan tereksitasi.
Yang pertama akan dibahas model molekul orbital. Dalam kimia organik, model yang paling sering digunakan adalah model molekul orbital, yang menjelaskan perilaku elektron dalam molekul dalam hal kombinasi fungsi gelombang atom. Nah, teori orbital molekul ini menjelaskan distribusi elektron dalam molekul dengan cara yang hampir sama dengan distribusi elektron dalam atom yang dijelaskan menggunakan orbital atom. Proses matematika yang menggabungkan orbital atom untuk menghasilkan orbital molekul disebut dengan kombinasi linear orbital atom atau LCAO. Nah, fungsi gelombang yang menggambarkan sifat gelombang elektron orbital molekul adalah kombinasi dari fungsi gelombang orbital atom. Selanjutnya, klasifikasi molekul orbital. Nah, pada saat dua atom berikatan, orbital atomik mengalami tumpang tindih untuk menghasilkan orbital molekul. Tumpang tindih antara dua orbital atom ini menghasilkan dua orbital molekul. Yang pertama, orbital ikatan, dan yang kedua, orbital anti-ikatan. Orbital ikatan ini sendiri merupakan orbital molekul yang memiliki energi yang lebih rendah daripada orbital atom sebelum orbital molekul dibentuk. Sedangkan orbital anti-ikatan ini merupakan orbital yang memiliki energi yang lebih tinggi daripada orbital atom sebelum orbital molekul dibentuk. Selanjutnya, klasifikasi transisi optik dan keadaan tereksitasi. Menurut teori orbital molekul, ketika molekul tereksitasi oleh energi yang terserap, yaitu sinar UV dan tampak, elektron akan mengalami promosi dari orbital bonding atau yang disebut dengan orbital ikatan ke antibonding, yang disebut dengan orbital anti-ikatan. Nah, orbital ikatan ini dibagi menjadi beberapa jenis, yakni orbital ikatan sigma atau ikatan tunggal dan orbital pi yang disebut dengan ikatan rangkap. Sedangkan orbital non-ikatan berupa elektron bebas yang biasanya dilambangkan dengan N. Nah, orbital ikatan sigma dan orbital pi ini terbentuk karena terjadinya tumpang tindih dua orbital atom atau orbital-orbital hibrida. Dari dua orbital atom dapat dibentuk dua orbital molekul, yakni orbital ikatan dan orbital anti-ikatan. Dengan demikian, jika suatu molekul mempunyai orbital ikatan, maka molekul tersebut juga mempunyai orbital anti-ikatan. Nah, orbital anti-ikatan ini biasanya diberi notasi atau tanda asterik atau bintang pada setiap orbital yang sesuai. Contohnya orbital ikatan A dan anti-ikatannya adalah A bintang, sedangkan orbital ikatan pi, orbital anti-ikatannya adalah pi bintang. Berdasarkan jenis orbital tersebut, maka jenis-jenis transisi elektronik dibedakan menjadi 4 macam, yakni yang pertama, transisi sigma menjadi sigma bintang. Nah, ikatan sigma ini merupakan yang sangat kuat sehingga dibutuhkan energi yang lebih tinggi untuk dapat melakukan transisi ini. Senyawa organik yang terbentuk dari ikatan sigma atau disebut dengan ikatan tunggal tidak menunjukkan absorpsi di daerah normal ultraviolet, yaitu dengan panjang gelombang 200 hingga 400 nanometer. Contoh transisi yang mengalami ini yaitu metana dan propana. Yang kedua, transisi pi menjadi pi bintang. Transisi jenis ini terjadi pada molekul hidrokarbon yang tak jenuh, atau molekul yang memiliki ikatan rangkap. Energi yang dibutuhkan untuk melakukan eksitasi lebih kecil dibandingkan transisi sebelumnya, sehingga transisi ini terjadi pada panjang gelombang yang lebih besar. Senyawa-senyawa organik yang mengalami transisi ini diantaranya adalah senyawa alkena dan alkuna. Yang ketiga yaitu transisi N menjadi pi bintang. Transisi ini terjadi pada senyawa yang tak jenuh yang berikatan dengan atom yang memiliki pasangan elektron bebas. Nah, senyawa organik yang mengalami transisi ini diantaranya adalah senyawa karbonil dan nitril. Yang keempat yaitu transisi N menjadi sigma bintang. Transisi jenis ini terjadi pada senyawa heteroatom yang berikatan tunggal yang terikat dengan atom yang memiliki pasangan elektron bebas seperti atom oksigen, atom-atom halogen, dan atom nitrogen, dan sebagainya. Nah, senyawa-senyawa organik yang mengalami transisi ini diantaranya adalah eter, alkohol, alkil halida, amina, dan sebagainya. Baiklah, pembahasan selanjutnya itu mengenai mekanisme dari beberapa proses fotofisika yang dipilih, yaitu dengan penyerapan dan emisi cahaya. Nah, di sini terdapat dua bahasan. Yang pertama, kurva energi potensial dalam pendekatan Born-Oppenheimer. Yang kedua, jenis transisi optik, momen transisi, intensitas, dan prinsip Frank-Condon. Yang pertama akan dibahas mengenai kurva energi potensial dalam pendekatan Born-Oppenheimer. Pendekatan Born-Oppenheimer ini sendiri adalah salah satu konsep dasar yang mendasari deskripsi keadaan kuantum molekul. Nah, pendekatan ini mengabaikan gerakan inti atom ketika menggambarkan elektron dalam sebuah molekul.
Dasar fisik untuk pendekatan Brown-Oppenheimer ini adalah kenyataan bahwa massa inti atom dalam sebuah molekul jauh lebih besar daripada massa elektron, yaitu lebih dari 1000 kali. Karena perbedaan ini, inti bergerak jauh lebih lambat daripada elektron. Oleh karena itu, fungsi keadaan dari keadaan fibronik besi I, V dapat ditulis sebagai produk dari fungsi gelombang elektronik θI termasuk spin dan fungsi gelombang vibrasi. Nah, dapat kita lihat pada rumus yang ditunjuk dengan keterangan Q itu merupakan koordinat elektron dan putarannya, Q besar merupakan koordinat inti, dan V merupakan keadaan vibrasi dalam bilangan kuantum, serta I itu merupakan label keadaan elektronik. Nah, pada gambar yang ditunjuk itu yang mana garis horizontal padat mewakili beberapa tingkat energi vibrasi yang berjarak sama, dan garis-garis putus-putus ini untuk setiap keadaan besi I, V adalah fungsi gelombang vibrasi kuadrat yang mencerminkan probabilitas menemukan inti pada posisi tertentu Q. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis transisi optik, momen transisi, intensitas, dan prinsip Frank-Condon. Nah, selama transisi yang diinduksi secara optik, distribusi elektron, dan karenanya momen elektronik dan magnetik molekul berisolasi secara berkala dengan frekuensi foton yang dipertukarkan. Sesuai dengan jenis momen yang paling dominan, transisi dari keadaan ke keadaan diklasifikasikan sebagai dipol listrik atau magnet, kuadrupol listrik, dan lain-lain. Ternyata dalam rentang spektral UV ke inframerah hanya transisi dipol listriklah yang signifikan. Intensitas momen dipol transisi yang sesuai atau dilambangkan dengan M12 adalah vektor dengan orientasi yang terdefinisi dengan baik dalam kerangka molekul yang didefinisikan oleh rumus berikut, di mana E adalah muatan elektronik dan RI adalah vektor posisi partikel bermuatan ke I. Selanjutnya yaitu prinsip Frank-Condon yang menggambarkan intensitas transisi fibronik atau penyerapan atau emisi foton. Prinsip Frank-Condon ini menyatakan bahwa ketika sebuah molekul mengalami transisi elektronik seperti ionisasi, konfigurasi inti molekul tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini disebabkan bahwa fakta inti jauh lebih masif daripada elektron, dan transisi elektronik berlangsung lebih cepat daripada yang dapat ditanggapi oleh inti. Nah, ketika inti menyetel kembali dirinya dengan konfigurasi elektronik baru, teori ini menyatakan bahwa ia harus mengalami getaran. Selanjutnya yaitu beberapa aplikasi spektroskopi absorpsi dan fluoresensi. Terdapat 3 aplikasi. Yang pertama yaitu analisis kimia kualitatif, yang kedua analisis spektrofotometri kuantitatif, dan yang ketiga penentuan kesetimbangan. Nah, selanjutnya yaitu perubahan kebasahan dan keasaman pada eksitasi optik. Secara umum, eksitasi elektronik suatu molekul disertai dengan perubahan distribusi muatan dan sifat-sifat yang terkait dengannya. Akumulasi muatan negatif pada atom hetero meningkat kebasahannya dan sebaliknya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa reaksi ini memiliki pK yang berbeda, yaitu pK untuk keadaan dasar A dan pK bintang untuk keadaan yang tereksitasi, A bintang. Selanjutnya, pendinginan fluoresensi. Secara umum, reaksi pendinginan biomolekuler bersaing dengan proses penonaktifan monomolekul dari molekul tereksitasi melalui fluoresensi, internal conversion atau IC, dan intersystem crossing atau ISC. Contoh pendinginan yang sangat efektif adalah T1 (pp bintang menjadi S0 pendar molekul organik oleh molekul oksigen. Nah, teori orbital molekul menjelaskan distribusi elektron dalam molekul dengan cara yang hampir sama dengan distribusi elektron dalam atom yang dijelaskan menggunakan orbital atom. Nah, semua proses tanpa radiasi mengurangi efisiensi kuantum dari fluoresensi. Jika Q adalah konsentrasi Quencher, maka persamaannya dapat dilihat pada gambar yang ditunjuk, di mana tau adalah massa hidup sejati yang terukur dari keadaan tereksitasi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai transfer energi. Nah, pada proses fotofisika yang sangat penting adalah transfer energi elektronik dari molekul tereksitasi utama D bintang atau donor ke molekul aseptor A yang kemudian mengalami reaksi fisik bekas seperti pendaran dari A bintang, atau reaksi kimianya yaitu D ditambah HVD ditambah A menghasilkan D bintang ditambah A menghasilkan D ditambah A bintang. Beberapa mekanisme yang menyediakan transfer energi D bintang menjadi A, yaitu yang pertama proses sederhana, di mana proses ini emisi foton oleh D bintang dan direabsorpsi oleh A. Dapat dilihat reaksinya sebagai berikut. Nah, yang kedua transfer energi tanpa radiasi, D bintang menghasilkan A.
Teori kuantum yang menyatakan bahwa peluang transisi antara dua keadaan psi 1 dan psi 2 dari suatu sistem diatur oleh kuadrat elemen matriks. Selanjutnya yaitu fluoresensi tertunda. Dalam beberapa kasus, seseorang mengamati selain fluoresensi S1 menjadi S0 cepat dan fluoresensi T1 menjadi S0 yang perlahan-lahan meluruh. Jenis emisi ketiga dengan spektrum efluoresensi tetapi waktu peluruhannya yang lebih lama. Beberapa mekanisme dapat dijelaskan melalui efek ini. Yang pertama, dalam fluoresensi tertunda tipe E, molekul tereksitasi dalam keadaan triplet yang berumur panjang T1 diaktifkan secara termal menjadi S1. Yang kedua, mekanisme tipe P, jika kedua molekul tereksitasi dalam keadaan T1 yang berumur panjang bertabrakan, energi mereka mungkin terkonsentrasi pada salah satunya, mengangkatnya ke keadaan S1 dan meninggalkan donor dalam keadaan dasar. Yang ketiga, jika dalam fase terkondensasi, molekul D berdekatan dengan molekul lain atau situs kristal yang memiliki beberapa afinitas elektron, sebuah elektron dapat berpindah ke perangkap. Ini sebagai akibat dari eksitasi D, katakanlah pada keadaan S2, oleh kuantum dengan energi jauh di bawah energi ionisasi D. Ini adalah semacam transfer muatan. Selanjutnya yaitu reaksi fotoprimer yang terdiri dari 6 reaksi. Yang pertama, fotoreaksi monomolekul. Yang kedua, efek medan magnet pada reaksi pasangan radikal. Yang ketiga, reaksi primer biomolekuler. Yang keempat, sentisasi spektral. Yang kelima, oksigenisasi fotosintetisasi oleh singlet O2. Yang keenam yaitu efek fotodinamik. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.